warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian walaupun berada di rumah tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, kemudian tetap jaga jarak. Apalagi sekarang lagi PSBB, jadi kalian jangan main kemana-mana. Kalau sesuatu yang tidak penting, lebih baik kalian di rumah saja. Kemudian kalian jangan beralasan maupun hal untuk bertemu dengan teman kalian beralasan dengan dalih mau mengerjakan tugas di rumahnya si A, nanti oyong-oyong lagi mau mengerjakan tugas di rumahnya si B. Nah, jangan seperti itu ya. Pada pertemuan kedua, mata pelajaran pendidikan agama kelas 8, kita nanti akan membahas mengenai iman kepada Rasul. Di mana pada pertemuan kemarin sudah, tetapi belum selesai karena di sini materinya banyak ya. Kalian kemarin sudah Bu Ansa tugaskan untuk membaca, mudah-mudahan kalian semua sudah membaca. Karena kalian itu rajin-rajin semuanya ya, pasti sudah membaca, apalagi banyak waktu luang di rumah, nggak ngapa-ngapain, kalian misalnya bosan dan lain sebagainya, maka kalian digunakan untuk sesuatu hal yang positif. Jangan bosan, malahan ngalamun, bengong, dan lain sebagainya. Pada sehat semuanya ya, alhamdulillah ya. Oh, pesona indah Kalilunya tetap dibuka dengan menerapkan maksimal 50 pengunjung dalam satu area wisata. Kita mulai aja ya. Di mana kemarin kita sudah membahas tentang sifat-sifat para nabi dan rasul. Di sini, kemudian waktu minggu kemarin, kalian juga kita semua sudah membahas tentang perbedaan nabi dan rasul. Jadi kalian sudah ada bayangan perbedaan nabi dan rasul ke apa baik karena bayangan. Ibaratnya kalian suruh membedakan antara sup buah dengan es campur. Pasti sudah bayangan podo-podo es, tapi beda isinya. Contohnya seperti itu. Kemudian sifat-sifatnya kemarin dibagi menjadi berapa? Ada 3 macam. Yang pertama ada sifat wajib, berarti sifat yang harus ada, sifat yang wajib ada pada diri Nabi maupun Rasul. Sifat wajib sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sidik, kemudian yang kedua amanah, yang ketiga tablik, dan yang terakhir adalah fatonah. Jadi 4 sifat itu yang melekat pada diri Nabi dan Rasul. Tidak mungkin Nabi maupun Rasul tertinggal salah satu sifat itu. Jadi kalau misalnya sifat wajibnya berarti kalian sudah paham ya, gampang ya. Sidik yang artinya benar. Jadi Nabi dan Rasul itu selalu benar, tidak mungkin salah. Kemudian yang kedua amanah, atau dapat dipercaya. Jadi segala sesuatu yang Nabi maupun Rasul terima pasti akan mendapatkan amanah, pasti akan selalu disalurkan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga ada tablik, menyampaikan. Jadi tidak mungkin Nabi dan Rasul itu disembunyikan. Nabi dan Rasul itu dikasih wahyu, kemudian disampaikan kepada umatnya. Orang mungkin disembunyikan ngarah umatnya pada orang ngerti, itu tidak mungkin. Kemudian yang terakhir fatonah atau cerdas, di mana Nabi dan Rasul itu memiliki akal yang cerdas. Karena apa? Untuk mengingat suatu kejadian, untuk mengingat dalil-dalil, untuk mengingat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mungkin Nabi dan Rasul memiliki sifat pelupa. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada berarti orang mungkin Nabi dan Rasul ini sifat kayak kue ada 4. Itu lawannya dari sifat wajib. Yang pertama ada sifat kazib atau dusta atau bohong. Jadi tidak mungkin seorang Nabi dan Rasul itu memiliki sifat pembohong walaupun itu sedikit. Seandainya saja Nabi dan Rasul itu memiliki sifat pembohong, pasti umatnya tidak akan percaya. Lah wong anu kayak bewingi ngapusing kok sikit darani nglomboni mani. Nah itu seperti itu contohnya.
Kemudian yang kedua adalah khianat. Tidak mungkin ya seorang nabi maupun rasul itu berkhianat. Tidak dapat dipercaya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin seorang nabi maupun rasul itu ingkar janji, itu tidak mungkin. Kemudian sifat yang ketiga adalah hitman atau menyembunyikan. Tidak mungkin seorang nabi maupun rasul menyembunyikan walaupun itu sedikit wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti segala sesuatunya tadi disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah baladah atau bodoh. Tidak mungkin seorang nabi maupun rasul memiliki sifat yang bodoh. Kira-kira nabi maupun rasul memiliki sifat yang bodoh, pasti wahyu yang disampaikan Allah disampaikan ketika malam hari. Contohnya, pagi harinya sudah lupa, itu bisa saja terjadi. Tapi karena nabi dan rasul tidak memiliki sifat tadi, jadi itu tidak mungkin. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz atau aradul basyariyah itu sifat yang ada pada manusia pada umumnya. Jadi misalnya nabi dan rasul itu kira-kira sama nggak ya kayak kita pengen makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Nah, sama saja. Itu namanya sifat jaiz nabi maupun rasul. Kemudian, adapun nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Walaupun sebenarnya banyak sekali nabi, tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Kita harus percaya walaupun kita tidak melihatnya. Kita harus percaya walaupun kita tidak berada pada zamannya. Dan ini lah orang nana sikip serana yang sarapan perjalanan itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu juga ada cerita-cerita terdahulu. Cerita dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu ada semuanya secara terperinci. Kemudian yang pertama, Nabi yang pertama kali ada, itu adalah Nabi Adam alaihi salam, di mana Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali yang berada di muka bumi ini, manusia yang pertama kali yang diciptakan. Jadi, misalnya dari kisahnya Nabi Adam yang kita sudah bahas minggu kemarin, kita misalnya mau berbuat sombong, padahal kita itu sama-sama diciptakan dari sari pati tanah, jadi tidak boleh untuk berbuat sombong. Dari kisahnya Nabi Adam, itu kan Nabi Adam mendapat rayuan setan sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke dunia yang sebelumnya berada di surga. Kalau di surga itu semuanya serba ada, semuanya serba bagus, tidak ada suatu kesedihan di dalamnya. Semuanya gembira berada di surga. Kira-kira kita semua pasti pengennya masuk surga, tidak mungkin pengen masuk neraka. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, perbaiki diri kita, gimana untuk bekal kita di akhirat nanti. Kalau misalnya kita tidak memiliki bekal, kita itu juga tidak bisa apa-apa. Kita akan menerima dengan keadaan kita. Kemudian yang kedua adalah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris itu adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Maksudnya keturunan ke-6 itu berarti Nabi Adam sudah punya anak. Kemudian anaknya sudah punya anak lagi, dan sampai ke-6 itu baru ada Nabi, yaitu Nabi Idris. Kenapa jaraknya jauh? Karena pada waktu zamannya Nabi Idris itu sudah banyak orang-orang yang berbuat dusta, sudah banyak orang-orang yang lalai, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surat Maryam ayat 56 sampai 57 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Qur'an. Sesungguhnya dia orang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada ceritanya Nabi Idris, di mana Nabi Idris itu orang yang menegakkan kebenaran,
orang yang memberantasi sikap-sikap dusta, maksiat orang-orang pada zamannya ketika itu. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihi wassalam. Kalau misalnya berbicara tentang Nabi Nuh, pasti kalian sudah tidak asing lagi. Karena Nabi Nuh itu kan nabi yang terkenal dengan mukjizatnya apa? Bisa membuat kapal. Ketika itu sedikit cerita ya. Nabi Nuh itu adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Nuh itu merupakan seorang nabi dan rasul. Jadi ketika itu Nabi Nuh berdakwah beratus-ratus tahun, tetapi pengikutnya atau orang yang beriman kepada Allah itu hanya beberapa puluh orang saja. Sehingga pada waktu itu Allah mengutus kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Coba kalian bayangkan, di padang pasir, tidak pernah hujan. Kira-kira nak nggawe kapal, pasti kalau kena ya, wong kue wong ora seneng. Kalau kena jadi Nabi Nuh gila dan lain sebagainya. Tetapi karena Nabi Nuh sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh itu tetap saja membuat kapal. Kemudian setelah kapalnya jadi, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang tidak percaya kepada ajarannya Nabi Nuh, itu malah buang air di kapalnya Nabi Nuh. Kira-kira wis ngalok kena, malah go tempat sampah manusia ya. Nah, tetapi beberapa hari kemudian orang-orang tersebut mengalami sakit parah dan sakit itu bisa disembuhkan hanya dengan kotoran mereka yang mereka buang di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga kapal itu bersih. Setelah kapal itu bersih, datanglah banjir bandang. Di mana di situ anak dan istrinya Nabi Nuh sendiri tidak terselamatkan. Karena apa? Nabi Nuh itu berdoa, musnahkanlah orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaranku untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu kaum Bani Rasib itu musnah kecuali orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh itu memanggil-manggil anaknya, tetapi anaknya tetap tidak mau ikut kepada Nabi Nuh. Karena apa? Jadi dari kisah tersebut dapat diambil hikmahnya, dapat dipetik ceritanya bahwa amalan seseorang itu tidak tergantung pada orang tuanya, tidak tergantung pada keluarganya, tetapi pada diri kita sendiri. Contohnya tadi ya, Nabi Nuh itu orang tuanya, ya anaknya itu bernama Kanaan itu anaknya, tetapi dia itu kafir, sama seperti ibunya. Dia itu kemudian tenggelam bersama orang-orang kafir, terbawa banjir bandang ketika itu. Yang pada waktu itu yang selamat hanya orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihi wassalam. Pada orang itu tidak banyak. Nabi Nuh itu dakwah beratus-ratus tahun, tetapi yang ikut hanya beberapa puluh orang. Coba bayangkan, seandainya kita seperti itu, pasti kita lah jorna bae wis menyerah, tapi tidak dengan Nabi Nuh. Dia itu tetap gigih. Dia gigih untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Hud alaihi wassalam. Nabi Hud sendiri itu berasal dari kaum Ad. Kaum Ad itu keturunan bangsa Arab yang bertempat tinggal di bukit-bukit pasir. Pada kaumnya Nabi Hud itu, tanah mereka itu adalah tanah yang sangat subur dengan sumber-sumber air yang mengalir. Jadi masyarakatnya itu makmur. Tidak ada masyarakat yang sengsara. Tetapi kaum Ad tersebut itu tidak mensyukuri nikmatnya. Mereka itu tidak bersyukur. Harta yang mereka dapatkan itu membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu lalai.
Sehingga ketika itu Nabi Hud itu berdakwah kepada kaumnya untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuat jujur dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memusnahkan kaum mereka itu kemudian dimusnahkan dengan cara apa? Sama seperti kaumnya Nabi Nuh alaihi wasallam. Mereka itu dimusnahkan dengan adanya banjir. Mereka itu seperti sampah-sampah yang terbawa oleh banjir. Kira-kira kalau kalian pernah lihat di TV maupun di YouTube, kalau sampah terkena banjir itu kan tidak berantakan ya, berserakan sembarangan. Nah, itu orang-orang yang kafir itu seperti sampah-sampah yang terbawa banjir. Itu terjadi pada kaum Ad. Kemudian selanjutnya adalah Nabi Soleh alaihi wasallam. Nabi Soleh adalah kaum Samud. Kaum yang terjerumus dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi Soleh. Jadi ketika itu Nabi Soleh itu diberi mukjizat berupa unta betina. Unta betina itu dikeluarkan dari celah batu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya ketika itu kaum Samud itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud itu menyembah kepada berhala. Kemudian Nabi Soleh itu mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah kembali, tapi mereka tidak mau. Mereka ingkar, malah mereka itu menjelek-jelekan Nabi Soleh. Sehingga salah satu dari mereka itu ada yang berkata, kalau misalkan kamu itu seorang nabi, maka coba tunjukkan sesuatu hal yang dapat kami percaya. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Soleh itu bisa mengeluarkan unta betina dari celah-celah batu. Tetapi apa? Setelah adanya unta betina itu, orang-orang kafir itu tidak mau menyembah. Dia tetap lah paling kue ngelombong paling kue ngapusi dan lain sebagainya. Mereka tetap ingkar. Bahkan mereka itu memanfaatkan unta betina itu untuk diperah susunya. Hingga pada suatu kejadian, unta betina itu dibunuh oleh salah satu orang Samud tersebut. Setelah dibunuh, Nabi Soleh alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk mendapatkan balasan orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Sehingga pada waktu itu kemudian Allah SWT mendatangkan bencana besar kepada kaum Samud yang ingkar, yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa Allah itu memusnahkan mereka? Mereka itu meninggal di dalam rumahnya, bergelima di dalam rumahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, kalau di dalam Al-Quran pasti kalian sering membaca nama Ibrahim. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah, artinya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim sendiri adalah Nabi yang, ini banyak sekali ya kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mendapat julukan bapaknya para nabi. Karena apa? Nabi Ibrahim itu melahirkan seorang nabi. Kemudian seorang nabi itu melahirkan seorang nabi lagi. Sehingga Nabi Ibrahim itu mendapat julukan bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim sendiri pada waktu kecil itu hidup di zamannya Raja Namrud, di mana orang tua Nabi Ibrahim sendiri itu menyembah terhadap berhala. Bahkan dia itu membuat patung-patung atau membuat berhala untuk disembah kepada kaum Namrud. Dan pada suatu ketika, Raja Namrud itu menyuruh kepada seluruh umatnya, seluruh kaumnya untuk pergi ke suatu desa. Tetapi Nabi Ibrahim kemudian berpikir,
bagaimana caranya supaya mereka itu menyembah kepada Allah. Karena Nabi Ibrahim memiliki sifat yang cerdas, Nabi Ibrahim itu pura-pura sakit supaya tidak ikut mereka untuk bepergian. Selama mereka bepergian, Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah, di mana kapaknya itu diletakkan di berhala yang paling besar. Dan ketika rombongan Raja Namrud itu datang, Raja Namrud pasti moreng-moreng, marah-marah. Bagaimana bisa berhala-berhala itu hancur? Siapa yang menghancurkannya? Tidak ada satu orang pun yang bersuara ketika itu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud bahwa yang menghancurkan berhala adalah berhala yang paling besar. Buktinya kapaknya ada di berhala yang paling besar. Kemudian Raja Namrud berkata, tidak mungkin berhala itu bisa menghancurkan berhala yang lainnya karena berhalanya anteng. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim berkata, seandainya berhala tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa masih kalian sembah? Sehingga pada saat itu ada beberapa kaum Raja Namrud yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Karena saking marahnya Raja Namrud itu ingin menghukum Nabi Ibrahim, yaitu dengan cara apa? Dengan cara dibakar. Tetapi Nabi Ibrahim itu tidak mempan, tidak merasakan panas ketika dibakar. Itu adalah merupakan salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Dan dari situ kemudian kita lanjutkan lagi setelah Nabi Ibrahim itu dewasa. Nabi Ibrahim itu memiliki 2 orang istri. Yang pertama adalah Siti Hajar, yang kedua adalah Siti Sarah. Dengan Siti Hajar, beliau memiliki putra yang bernama Ismail atau Nabi Ismail. Dan dengan Siti Sarah, beliau memiliki putra yang bernama Nabi Ishak. Jadi itu adalah asal muasal Nabi Ibrahim mendapat julukan bapaknya para nabi. Di mana perjuangan Nabi Ibrahim itu sangat panjang. Nanti Nabi Ibrahim juga mendapatkan ujiannya ketika beliau disuruh menyembelih putranya. Kalian bisa membaca sendiri karena ini waktunya kan singkat ya. Kita lanjutkan saja ke Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut itu diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Samud. Gimana? Kaum ini itu melakukan kemungkaran yang sangat melewati batas. Di mana pada zaman sekarang mungkin ada ya. Mungkin terulang kembali. Gimana seorang laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua tidak tercantum di dalamnya, tidak ada di dalam hal-hal tersebut. Itu merupakan apa? Merupakan perbuatan yang paling keji. Jadi misalnya kalian Dwi Rahmatika lah yang pengen menyerupai laki-laki baik, benyong ketoning ganteng dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Kita itu harus mensyukuri kodratnya, harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sing perempuan, sing laki-laki lah yang pendolane karo cah wadon bae, yang ben ketone ayu dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak boleh. Itu sifat-sifat seperti itu bisa saja menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Misalnya, cah lanang senangnya dolane karo cah wadon bae. Engko cah wadon sing cah lanang kowe engko lama-lama senangnya karo sing cah lanang liyane. Nah, itu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Karena pada masa dulu, zamannya Nabi Lut itu seperti itu. Laki-laki seneng karo laki-laki, perempuan seneng karo perempuan. Kemudian ketika itu ada kisahnya yang mungkin di buku kalian nggak ada, ini sedikit bercerita, di mana pada waktu itu ada malaikat yang mendatangi Nabi Lut, tetapi malaikat itu menyamar sebagai manusia yang sangat ganteng. Kemudian kaumnya Nabi Lut itu pada berbondong-bondong mendatangi rumahnya Nabi Lut. Orang-orang itu pada naksir, yang laki-laki itu pada naksir karo malaikat yang menyerupai manusia yang berwujud laki-laki, pada naksir. Sehingga Nabi Lut itu kemudian
doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat demikian, yang berbuat keji. Kemudian Allah menurunkan balasannya berupa hujan batu dari tanah yang sangat panas sehingga kaumnya Nabi Lut itu musnah. Tidak ada orang yang berbuat seperti itu lagi. Tetapi pada zaman sekarang itu banyak sekali yang seperti itu. Oleh karena itu, kita selalu berdoa kepada Allah, misalnya ada orang yang memiliki rasa seperti itu. Sebisa mungkin kalian pangkas, sebisa mungkin kalian hindari, kalian berdoa, kalian meminta kepada Allah supaya tidak seperti itu. Karena itu adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan, kemudian sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang selanjutnya adalah Nabi Ismail alaihi wasallam. Nabi Ismail tadi kita lanjut lagi ya. Nabi Ismail adalah nabi atau putra dari Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ismail adalah seorang nabi yang sangat sabar, penyantun, kemudian berhati lembut, kemudian selalu menepati janji, selalu taat kepada kedua orang tuanya, di mana Nabi Ismail sendiri ketika ayahnya Nabi Ibrahim meminta Nabi Ismail untuk disembelih, Nabi Ismail mau. Kira-kira kalau misalnya kita saja kon wong tuane pe ogah-ogahan apa mening disembelih pasti malahan melayu kabur orang genah-genah. Tapi karena Nabi Ismail seorang nabi, maka Nabi Ismail mau menuruti perintah Nabi Ibrahim. Tetapi singkat cerita ya, tetapi ketika Nabi Ismail akan disembelih digantikan oleh domba. Oleh karena itu, mulai dari saat itu adanya kurban yang setiap tahun kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua bisa kurban. Kalau misalnya kita sudah dewasa nanti, sebisa mungkin kita untuk kurban. Karena apa? Karena hewan kurban itu yang akan menjadi kendaraan kita ketika kita di akhirat. Coba kalian rasakan misalnya orang tua kalian itu ketika Idul Adha itu melakukan kurban, pasti segala sesuatunya pasti akan dimudahkan. Kalian percaya kalau kalian itu memperhatikan orang lain, kemudian kalian selalu berbuat baik, pasti segala sesuatunya akan dimudahkan. Entah itu kapan, tapi pasti akan dimudahkan. Selanjutnya adalah Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak itu dilahirkan di desa Hebrun. Beliau mempunyai putra Al-Ais dan Yakub. Nabi Ishak itu memiliki sifat yang ramah dan pandai, hingga umatnya merasa senang. Jadi ketika zamannya Nabi Ishak itu, umatnya itu pada senang karena Nabi Ishak. Di mana di dalam Quran surat Shad ayat 45, dan ingatkanlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Jadi ketika itu mereka itu adalah memiliki ilmu yang tinggi dan mereka itu disuruh untuk menguatkan hamba-hambanya, disuruh untuk menguatkan kaum-kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Nabi Yakub itu meneruskan dakwahnya Nabi Ishak alaihi wasallam. Nabi Yakub sendiri itu nanti akan kita kisahkan juga dengan Nabi Yusuf. Karena apa? Nabi Yakub itu memiliki dua anak, itu Bunyamin dan Yusuf. Kemudian Nabi Yakub juga memiliki anak-anak yang lainnya, di mana anak-anak yang lainnya nanti yang akan mencelakai Nabi Yusuf alaihi wasallam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub. Di mana Nabi Yusuf pasti kalian sudah tidak asing lagi, orang yang Nabi yang paling terkenal kegantengane. Ibaratnya Nabi Yusuf wong sing delengnap ora kedep melengang, ngasih ora taya ngomong apa. Kisah ceritanya Nabi Yusuf mungkin kalian pernah dengar, tapi di sini akan Bu Anissa singgung kembali hanya sedikit. Jadi ketika itu Nabi Yusuf ketika masih kecil,
ayahnya Nabi Ishak itu sangat menyayanginya dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Sehingga ada salah satu dari mereka yang merasa iri. Kenapa ayah itu lebih suka kepada Yusuf? Karena apa? Karena pada waktu itu Nabi Yusuf itu bermimpi. Nabi Yusuf bermimpi mendapatkan 7 bintang. Kemudian diceritakan kepada ayahnya sehingga pada waktu itu ayahnya lebih suka kepada Nabi Yusuf. Di samping Nabi Yusuf lebih disukai karena Nabi Yusuf itu memiliki sifat yang baik, sifat yang lembut, penurut, baik hati. Kemudian anak-anaknya itu meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Nabi Yusuf mengembala domba. Pertama-tama Nabi Yakub tidak mengizinkannya. Namun karena bujukan anak-anaknya, akhirnya Nabi Yakub mengizinkannya dengan syarat Nabi Yusuf harus dengan selamat, pulang dengan selamat. Tetapi di dalam hutan mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kemudian mereka itu menyembelih salah satu domba dan dilabut-labutkan ke bajunya Nabi Yusuf. Mereka pulang tanpa membawa Nabi Yusuf dan mereka mengadukan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf itu telah meninggal dimakan oleh serigala. Ayahnya menangis terus, menangis sampai beberapa tahun menangis terus hingga ayahnya itu mengalami kebutaan. Singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian tidak meninggal ya, walaupun dimasukkan ke dalam sumur dia tidak meninggal. Kemudian pada waktu itu ada penimba dari Mesir yang menimba, kemudian mereka mendapatkan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf dijadikan budak oleh mereka. Kemudian ada salah satu raja, yaitu Raja Kiftir, yang tidak memiliki anak. Kemudian dia itu berjalan-jalan dan ketika melihat Nabi Yusuf, dia itu sangat ingin dekat dengan Nabi Yusuf. Sehingga dia itu membeli Nabi Yusuf seharga beratnya Nabi Yusuf. Misalnya ketika itu Nabi Yusuf beratnya 30 kilo. Maka Raja Kiftir itu membeli Nabi Yusuf kepada pedagang tadi seberat 30 dirham. Kira-kira banyak nggak? Ya pasti banyak sekali. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf itu dewasa dan menjadi orang yang sangat tampan. Sehingga apa? Zulaihah, istri dari Kiftir itu menyukai Nabi Yusuf. Sehingga memfitnah Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf itu akan berbuat tidak sewajarnya kepada Zulaihah. Kemudian Kiftir berkata, karena Kiftir seorang raja itu tidak mungkin mau istrinya disalahkan. Pada waktu itu ada bayi yang bisa berbicara, itu bayi ketika menjadi saksi antara Nabi Yusuf dan Zulaihah. Bayi itu berkata bahwa Yusuf tidak bersalah. Yang bersalah adalah Zulaihah. Tapi karena Kiftir itu seorang raja, seorang pejabat, maka dia itu tidak mau Zulaihah disalahkan. Akhirnya Nabi Yusuf yang dipenjarakan. Di dalam penjara itu Nabi Yusuf selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Yusuf itu mukjizatnya adalah bisa menafsirkan mimpi. Di mana pada waktu itu ada 2 orang yang ada di penjara bersama Nabi Yusuf. Yang pertama itu mendapatkan buah anggur dan lain sebagainya. Yang satu lagi menyediakan roti yang dihidangkan untuk raja. Nah, ketika itu Nabi Yusuf kemudian menafsirkan mimpinya, tetapi dengan syarat apa? 2 orang itu harus masuk ajarannya Nabi Yusuf. Kemudian mereka mengikuti ajarannya Nabi Yusuf. Kemudian ditakwilkan mimpinya bahwa yang satunya akan terbebas dari penjara dan menjadi seorang pelayan kerajaan kembali. Dan yang satunya lagi itu akan meninggal. Dan itu benar-benar terjadi. Kemudian berjalannya waktu, ada raja itu bermimpi bahwa ada 7 ekor lembu yang sangat gemuk dan lumbung padi yang sangat hijau. Kemudian Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya bahwa akan terjadi musim paceklik sehingga disarankan untuk menimbun bahan makanan.
Sehingga pada saat itu Nabi Yusuf keluar dari penjara dan dijadikan bendahara kerajaan. Singkat cerita ya, setelah Nabi Yusuf menjadi bagian dari kerajaan dan mengalami musim paceklik, Nabi Yusuf itu mendapatkan saudara-saudaranya itu datang kepada kerajaan tersebut untuk apa? Untuk menukarkan bahan makanan. Tetapi pada waktu itu saudara-saudaranya sudah tidak ingat kepada Nabi Yusuf. Mereka sudah mengira Nabi Yusuf sudah meninggal. Tapi tidak dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih mengingat saudara-saudaranya. Sehingga pada waktu itu Nabi Yusuf ingin sekali meninggalkan salah satu saudaranya berada di kerajaan. Sehingga pada waktu itu Nabi Yusuf memasukkan mahkota raja ke dalam kantong yang ada pada saudara-saudaranya itu. Sehingga salah satu dari mereka ditahan di penjara. Dan saudara yang lain melaporkan kepada Nabi Yakub bahwa Bunyamin itu ditahan. Kita lanjutkan ceritanya pertemuan yang akan datang ya. Ini waktunya sudah selesai. Dari Bu Anissa cukup sekian. Kalian tetap belajar. Nanti tugasnya masih sama dengan minggu kemarin. Kalian membaca kisah-kisah Nabi yang tidak hanya di buku, kalian bisa mencari referensinya di internet maupun di kisah Nabi dan Rasul, buku-buku yang lainnya. Dari Bu Anissa itu saja, tidak ada tugas tambahan. Mohon maaf, tetap semangat, tetap ceria, kemudian jaga kesehatan, jaga jarak, jangan sering kalian bepergian kalau tidak mendesak ya. Yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran IPS sudah ditunggu-tunggu oleh Pak Guru yang penuh semangat ya. Pak Ruji mau main. Ya, Bu. Jangan antara udara melalui Dengan saudara. langsung buka. Buka. Siap. Langsung aja enggak apa-apa biasanya materi kalau nanti kalau anak kita ini orang mungkin sekolah materinya Nama bersama. ini sudah nih Mesti nggak usah dipakai udah terclose speaker. Nggak usah. Jadi dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Pagi, Pak. Semuanya. Alhamdulillah anak-anak wajah-wajah yang nampak ini wajah-wajah sehat semuanya. Jaga kesehatan, hati-hati jangan banyak bermain ke kerumunan banyak orang. Di rumah pun hati-hati. Pakai masker dan rajin. Anak, pada pertemuan ini kita melanjutkan pelajaran IPS. Minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Pak Martinez tentang pelaku ekonomi ya intinya. Ada 4 macam pelaku ekonomi. Ingat 4 macam pelaku ekonomi? Wah, ini ada siswa baru ini. Oh, adiknya Mbak Laila ya, enggak apa-apa. Mbak Mailani Lovita. Enggak apa-apa Mbak, biar yang penting enggak mengganggu. Saya masih bisa fokus. Ada 4 macam pelaku ekonomi. Coba 1. Apa? Rumah tangga? Rumah tangga Konsumen. Alhamdulillah luar biasa. Yang kedua rumah tangga? Rumah tangga produsen. Produsen ya. Rumah tangga produsen. Terus yang ketiga?
Rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah. Kemudian yang keempat. Rumah tangga luar negeri. Luar negeri ya, masing-masing punya peran ya, produsen memproduksi, konsumen memakai. Kemudian rumah tangga pemerintah ada 3 peran, rumah tangga luar negeri, ekspor dan impor dipelajari kembali. Ini inti pertemuan yang lalu. Kali ini kita memasuki ke materi perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional. Anak-anak, materi ini penting. Ya, jadi anak-anak satu saat menjadi pelaku baik perdagangan antar pulau, antar daerah maupun pelaku perdagangan antar negara. Sekarang anak-anak muda sudah banyak yang lebih minat ke dunia perdagangan daripada menjadi staf karyawan pegawai kantor tertentu. Banyak anak muda yang semangat demikian. Materi ini penting, maka ikuti dengan baik-baik. Apa maksudnya? Oh, mau Pak. Ini jawabannya mana? Mau pakai ini? Ini mana ini? Enggak. Tidak. Lalu penunjuk ini. Besarnya ini. Untuk pindahnya. Oh, ini ada. Perdagangan antar daerah, perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Perdagangan antar daerah disebut juga perdagangan antar pulau, perdagangan antar negara disebut juga perdagangan internasional. 2 poin itu yang akan kita bahas. Kita mulai dengan perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. 4 hal yang kita bahas, anak-anak. Perdagangan. Yang pertama, pengertian perdagangan antar daerah. Kemudian yang kedua, tujuan perdagangan antar daerah, kemudian faktor pendorong. Dan yang keempat adalah manfaat. 4 poin ini yang kita bahas perdagangan antar daerah. Masuki yang pertama, pengertian. Sebelum melihat pengertian perdagangan antar daerah, kita lihat dulu pengertian perdagangan. Perdagangan disebut juga perniagaan. Perniagaan itu sama dengan perdagangan. Apa itu perdagangan? Kegiatan tukar-menukar barang atau jasa. Anak-anak bisa membedakan ya barang dan jasa ya. Kita beli buku, beli barang apa beli jasa? Barang. Barang. Bukunya barang. Kita ke dokter, pusing-pusing, diperiksa oleh dokter. Barang apa jasa? Jasa. Jasa. Kita potong rambut? Jasa. Kita ke pasar beli baju? Barang. Barang. Anak-anak bisa membedakan. Alhamdulillah. Kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasar kesepakatan sama. Jadi kesepakatan. Baju ini harganya 100.000, sepakat. Perdagangan. Baju ini 100.000, enggak, pokoknya saya bayar 10.000, bawa lari bajunya. Perdagangan bukan? Bukan, dipaksa. Harganya 100.000 dibayar 10.000 terus bawa ke lari ya. Dipaksa itu. Tanpa paksaan, ini syarat perdagangan. Tukar-menukar, sepakat, tanpa paksaan. Kuncinya itu. Nah, sekarang kita lihat perdagangan antar daerah. Antar daerah atau pulau. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk, jadi individu ya, atau lembaga, bisa individu perorangan, bisa lembaga daerah, pemerintah daerah misalnya, dengan penduduk atau lembaga daerah lain dalam satu batas wilayah negara. Disebut perdagangan antar daerah atau antar pulau, syaratnya dalam satu wilayah negara. Jadi kalau antar pulau namun beda negara itu bukan perdagangan antar daerah. Kuncinya di situ, perdagangan antar daerah dilakukan oleh penduduk atau lembaga. Jadi misalnya Pak Guru beli barang dari Sumatera, nah, antar daerah ini sama-sama Indonesia. Atau lembaga sekolah,
Sekolah kita SMP 2 membeli barang dari perusahaan di Kalimantan. Itu sudah antar daerah, antar pulau. Sama dengan tadi kuncinya atas kesepakatan bersama. Itu pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah. Kita lanjutkan. Kemudian tujuan perdagangan antar daerah ada 2, mendapat keuntungan. Nah, semua perdagangan tujuannya mendapat keuntungan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Yang pertama, untuk mendapat keuntungan. Keuntungan bagaimana menghitungnya? Diperoleh dari mana? Keuntungan dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Bagus, tepat sekali. Alhamdulillah. Selisih antara harga beli dengan harga jual. Beli barang di pasar, harganya 100.000, dijual ke tetangga 110. Untungnya berapa? 10, selisihnya 10.000. Itulah selisih antara harga beli, tadi belinya 100, dijual 110. Itulah keuntungan apabila barang tidak kita produksi sendiri. Namun kalau barang itu kita buat sendiri, berarti kita beli bahan ya. Beli bahan, misalnya kita mau membuat meja. Kita beli kayu, beli cat, beli paku, bayar tenaga, dan lain-lain. Nah, semua itu dinamakan proses produksi. Proses produksi dari biaya bahannya, tadi biaya harga kayunya, harga catnya, harga pakunya, harga tenaga tukang yang membuatkan, dihitung semuanya namanya biaya produksi. Maka bagaimana menghitung keuntungannya? Selisih harga jual dengan biaya produksi. Karena kita biaya produksi. Ya, kita tidak beli barang jadi. Kalau kita membuat sendiri, cara menghitungnya keuntungan demikian. Tadi kita ke pasar, beli kayu, beli paku, beli cat, tambah bensinnya habis berapa, atau ojeknya habis berapa, dihitung semuanya. Sampai di rumah, diserahkan pada tukang, dikerjakan oleh tukang, di total itu namanya biaya produksi. Nah, kita jual berapa. Nah, itulah keuntungan bila barang kita produksi dengan menghitung beli barang jadi. 1, memperoleh keuntungan. Kedua, memperluas jangkauan pasar. Maksudnya apa? Jangkauan pasar. Pasarnya lebih luas, sehingga konsumennya lebih banyak. Maksudnya itu. Kita memproduksi barang dari Banjarnegara, dijual di Banjarnegara. Konsumennya hanya orang-orang Banjarnegara. Akan beda kalau kita jual pula ke kota lain, ke pulau lain. Maka konsumnya lebih banyak. Itulah yang dimaksud memperluas jangkauan pasar. Jadi itu 2 itu tujuan perdagangan antar daerah. 1, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Kita lanjut, faktor pendorong. Faktor pendorong perdagangan antar daerah. Ini salah ketik ya, perbedaan ini harusnya ya, perbedaan faktor produksi. Kemudian perbedaan tingkat harga antar daerah. Perbedaan faktor produksi maksudnya ya lebih mudahnya kita hasil barangnya. Karena antar daerah potensi alamnya berbeda-beda, maka hasilnya berbeda-beda. Nah, kita bisa membeli barang yang di tempat kita tidak ada. Contoh, Banjarnegara terkenal menghasilkan salak, dijual ke Jakarta, bahkan ke Sumatera. Ada teman saya yang supir truk itu ngirim salak ke Sumatera, ke Jakarta sering. Kenapa Jakarta membeli salak dari Banjarnegara? Karena di Jakarta tidak ada kebun salak. Adanya kebunnya rambutan. Nama tempat itu bukan. Dan tidak menanam salak. Tidak menanam salak. Nah, kita menghasilkan salak banyak. Ini perbedaan faktor produksi. Kita tahu ada peluang, Banjarnegara banyak salak.
Jakarta tidak ada salak, maka kita jual ke Jakarta. Orang Jakarta pasti suka ini dengan salak. Orang Jakarta suka ini dengan hasil Banjarnegara apa Karika, karena di sana tidak ada. Sebaliknya kita suka membeli sepatu ke Bandung, batik ke Solo, batik di Solo karena di Banjarnegara belum banyak produksi batiknya. Sepatu kita beli di Bandung karena di Banjarnegara tidak ada produksinya, di Bandung banyak, dengan murah, perbedaan faktor produksi. Jadi mengapa ada perdagangan antar daerah? Karena daerah yang satu menghasilkan barang tertentu, daerah yang lain tidak. Ya mudahnya seperti orang pantai dan orang gunung. Orang pantai menghasilkan ikan, orang gunung menghasilkan sayur, buah. Tahu orang gunung butuh ikan, maka dijual ke daerah gunung. Ikan-ikan dari pantai tadi. Orang pantai butuh buah sayuran, dijual, ya perdagangan. Dan yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Apa bedanya dengan yang nomor A? Yang pertama, perbedaan tingkat harga antar daerah itu dua daerah sama-sama menghasilkan barang yang sama. Namun yang satu lebih banyak, daerah yang satunya lebih sedikit. Kalau daerah menghasilkan barangnya itu banyak, maka harga barang itu akan lebih murah. Daerah menghasilkan barang itu sedikit, maka barang itu mahal. Maka terjadilah perdagangan antar daerah. Jadi orang membeli kepada daerah yang lebih murah. Membeli. Nama barangnya sama. Namun yang satu banyak, yang satu sedikit. Maka pihak yang banyak memperhitungkan sebagai produsen yang menghasilkan dalam jumlah yang banyak, melihat daerah lain hanya sedikit, pasti di sana harganya lebih mahal. Maka dia kirim barang itu ke tempat daerah yang lebih sedikit. Inilah faktor pendorong. Sebaliknya, orang di daerah yang hasil barangnya lebih sedikit, melihat kota lain banyak sekali. Seperti kita tadi melihat, oh di Bandung sepatu, di sana lebih murah, maka kita beli ke sana, pulakan, dijual ke daerah sendiri. Nah, itulah faktor pendorong perdagangan antar daerah. Sekali lagi ada dua, perbedaan faktor produksi. Yang satu menghasilkan barang, yang satu tidak. Yang kedua, perbedaan harga, yang satu sedikit, yang satu banyak. Kita lanjutkan. Kenapa? Manfaat. Perdagangan antar daerah. Ada 3 macam manfaatnya. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Maksudnya apa? Maaf ini Mbak Bila. Ini ada anak yang... Ini anak yang mesil ya? Ini siapa ini yang bikin coretan ya? Semoga tidak sengaja. Kalau sengaja saya mengingatkan, jangan diulangi lagi. Ada 3 macam. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan. Maksudnya, anak-anak, kita bisa mengkonsumsi barang yang di tempat kita tidak ada. Contoh tadi, pantai tadi, dan orang gunung tadi. Orang pantai makan ikan terus. Ikan sangat bergizi tinggi. Namun mereka butuh sayur, butuh buah. Di pantai tidak menghasilkan itu. Maka alternatif alat pemuas kebutuhan. Atau barang. Kita membeli barang-barang misalnya kendaraan dari Jepang. Ada berbagai merek. Kita sudah biasa pakai, misalnya pakai Yamaha, kita pengen Honda. Kita pengen Suzuki. Alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Kita tidak puas kalau hanya pakai Honda terus. Saya pengen coba Vespa. Saya pengen beli Suzuki.
Nah, itulah alternatif alat pemuas kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Perdagangan antar daerah itu meningkatkan produktivitas. Maksudnya apa? Kalau barang dijual ke daerah lain, konsumennya lebih banyak, permintaannya lebih banyak, maka produsen perlu membuat barang itu yang lebih banyak. Itu meningkatkan produktivitasnya. Maksudnya itu, kalau sudah dijual ke daerah lain, maka perlu memproduksi yang lebih banyak lagi. Kalau baru sedikit ya cukup untuk lingkungan sendiri saja, mungkin kurang. Ya seperti kita salak, banyak Banjarnegara itu. Kalau dimakan sendiri terlalu berlebih, maka dijualnya sampai ke kota lain, sampai ke pulau lain. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Jadi membuka lapangan kerja. Ketika sudah dijual ke daerah lain, perlu membuat yang lebih banyak, maka dibutuhkan tenaga kerja. Bahkan membuka lapangan kerja baru, tenaga pengepakan, tenaga pengiriman, tenaga administrasi, dan lain. Membuka kesempatan kerja baru. Memperluas kesempatan kerja, maksudnya tidak hanya terkait dengan barang yang dijual itu saja, namun ada lapangan kerja baru yang lainnya. Jasa pengiriman misalnya, sekarang ini kan sudah model demikian. Jasa pengiriman, jasa pengepakan, dan lain-lain. Inilah 3 manfaat perdagangan antar daerah. 1, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan. 2, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja, membuka lapangan kerja baru. Kita lanjutkan. Nah, sekarang masuki perdagangan antar negara. Ada 7 poin anak-anak. Perdagangan antar negara yang kita bahas. 1, pengertian. 2, nanti ekspor-impor. 3, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. 4, faktor pendorong ekspor. 5, manfaat perdagangan antar negara. 6, faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Nanti kita cermati bedanya nomor 4 dan nomor 6. Kemudian perbedaan perdagangan antar negara dan antar daerah. Yang akan kita bahas 7 poin ini. Waktunya singkat, maka cermati. Perdagangan antar negara atau internasional dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan negara lain. Kalau tadi antar pulau, satu pulau dengan pulau yang lain, kalau ini negara dengan negara yang lain. Disebut perdagangan internasional itu antar negara. Pelakunya bisa individu, bisa lembaga, bisa pemerintah pelakunya yang melakukan perdagangan. Jadi boleh anak-anak menjadi pelaku menjual barang ke luar negeri sekarang sangat mudah. Anak-anak membeli barang dari luar negeri sangat bisa. Nah, ruang lingkupnya ada 5. Ada 5 ruang lingkup kegiatan perdagangan internasional. Saya minta tolong Mbak Hita Arum. Hita Arum 8A. Hita Arum 8A. Tolong Mbak coba dibaca. A, B, C, D ini. Ruang lingkup dari ini, ruang lingkup perdagangan internasional. Mbak Hita Harum bisa mendengar? Silakan Mbak, tolong dibacakan. Yang lain coba menyimak, mendengarkan. Ini Pak. Yang, nah ini yang biru. Ask to unmute ya. Ruang lingkup perdagangan internasional meliputi A. Perpindahan barang atau jasa dari ke negara lain, yang B. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, C. Perpindahan teknologi dengan mandirikan perusahaan, D. Perpindahan tenaga kerja ke negara lain, dan E. Yang terakhir, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Masih Mbak Arum. Ada 5 kegiatan perdagangan internasional ya, 5 itu nanti kita akan perjelas dengan melihat
submateri berikutnya, perpindahan barang, perpindahan modal, perpindahan teknologi dan lain-lain itu. Kita lihat di sub berikutnya nanti akan jadi lebih jelas apa sih ekspor impor itu. Pengertian sudah, kita masuk ke aktivitas perdagangan antar negara. Ada dua aktivitas, satu ekspor, yang kedua impor. Bisa membedakan anak-anak ya, ekspor, X itu keluar, menjual barang ke luar negeri. Pelakunya disebut eksportir. Menjual barang ke luar negeri itu ekspor, X keluar, pelakunya eksportir. Pembelinya siapa? Orang luar negeri pembelinya. Misalnya kita menjual, dibeli orang Filipina, seorang Amerika, udah dibeli orang Amerika. Kita menjual orang Indonesia, orang Banjarnegara, orang Sukanandi, dibeli orang Amerika. Pembeli membayar dengan alat pembayaran berupa uang asing. Jadi si pembeli itu membelinya dengan uang asing. Uang luar negeri. Misalnya dolar. Dolar Amerika, tadi pembelinya orang Amerika. Lalu mata uang asing tersebut ditukarkan ke bank dalam negeri menjadi rupiah. Jadi kita mendapatkan dolar. Kita menjual barang, kita menerima berupa dolar. Namun dolar nanti kita tukar ke bank menjadi rupiah. Ya, dolar itu dikumpulkan, ditampung oleh pemerintah menjadi devisa. Jadi devisa, uang-uang asing itu, contoh tadi dolar tadi, ditampung oleh pemerintah sebagai devisa. Lalu apa gunanya devisa? Salah satunya untuk membayar impor. Nanti ketika kita melakukan impor, kita tidak membayar dengan rupiah. Kita pemerintah membayar dengan dolar tadi. Dolar yang diperoleh ketika kita melakukan ekspor. Saya ulangi ya. Kita menjual barang ke Amerika. Ekspor. Orang Amerika membayar tidak dengan rupiah. Membayarnya dengan dolar. Nah, dolar itu kita tukar ke bank. Ditampung oleh pemerintah sebagai devisa. Jadi kita akhirnya mendapat rupiah. Namun secara langsung orang Amerika tadi membayarnya dengan dolar. Tidak membayar langsung dengan rupiah. Itu kegiatan ekspor. Kita lanjut nanti setelah masuk impor akan anak-anak lebih jelas. Impor. Impor kegiatan membeli barang dari luar negeri. Disebut importir. Kalau tadi eksportir, ini importir. Importir membayar dengan mata uang asing. Sekarang kegantian kita membeli barang dari Jepang misalnya. Atau Amerika tadi. Kita membayarnya tidak dengan rupiah. Kita harus membayar itu ketika kita membeli barang dari luar negeri, kita membayarnya dengan uang asing. Nah, uang asing dari mana ya? Uang asing itu kita dapatkan dari bank. Jadi ketika akan membayar, rupiah kita tukarkan dulu ke bank. Bank mana? Bank dalam negeri. Ya, di bank-bank kita kalau anak-anak ke BRI dan lain akan membaca di sana tulisan uang asing, dolar dan lain-lain itu. Jadi sekali lagi kita membayarnya tidak dengan rupiah, dengan uang asing. Nah, uang asing kita dapatkan dari bank. Caranya rupiah kita ditukarkan dulu ke bank. Inilah ekspor impor. Nah, kalau kita tadi ekspor, kita menjual. Akibatnya pemerintah mendapatkan dolar, mendapatkan devisa. Apa akibatnya kalau kita banyak melakukan ekspor? Barang kita sangat diminati oleh masyarakat negara lain. Apa akibatnya? Akibatnya pemerintah kita akan memiliki devisa yang banyak. Karena uang-uang asing tadi masuk, ditukarkan
menjadi rupiah. Jadi sekali lagi, kalau kita banyak melakukan ekspor, maka kita banyak memiliki devisa. Kalau barang itu banyak, apa akibatnya tadi? Kalau satu daerah memiliki produksi barang yang jumlahnya banyak, akibatnya tadi bagaimana harga barang itu? Murah ya. Kalau barang itu sedikit, mahal. Ini sama. Kalau dolar, devisa itu banyak, maka devisa itu murah. Nah inilah yang disebut rupiah menguat. Rupiah akan menguat, nilai tukarnya kuat kalau kita memiliki devisa, memiliki dolar yang banyak. Nah sebaliknya, bagaimana kalau kita impor terus? Kita impor terus. Ekspornya sedikit. Akibatnya apa? Kalau kita ekspor, berarti devisa kita berkurang terus kan? Uang asing yang ditampung oleh pemerintah berkurang terus. Semakin habis, semakin tipis habis. Dolar kita tipis. Kalau dolarnya tipis bagaimana? Kalau barang itu sedikit. Harganya mahal. Kalau kita banyak melakukan impor, kita bayar dengan dolar, dolar di pemerintah semakin habis, barang itu sedikit, dolar itu sedikit, maka harga dolar menjadi mahal. Harga dolar mahal, inilah yang disebut rupiah melemah. Nilai tukar rupiah melemah. Inilah akibatnya. Akibat dari ekspor dan impor, tinjauan dari nilai tukar uang. Kalau anak-anak pahami ini ya. Anak-anak nanti masa depannya semoga jadi pengusaha besar, eksportir, importir, pengusaha besar, bukan kelas warung kecil-kecilan. Nggak harus paham ini. Oh ternyata dampak ekspor demikian, dampak impor demikian. Jadilah eksportir, importir. Amin. Kita masuk ke materi berikutnya. Barang yang diimpor. Barang-barang yang dibeli Indonesia itu ada dua kelompok. Migas dan non-migas. Kelompok migas itu minyak tanah, bensin, solar, LPG. Inilah yang disebut impor Indonesia berupa kelompok migas. Ya. Minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Kemudian kelompok non-migas, karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, dan barang tambang, nikel, batu bara. Inilah impor kita, kelompok non-migas. Nah, impor kita ada dua macam, kelompok migas dan kelompok non-migas. Kita lanjutkan. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Kebijakan. Kenapa pemerintah mendorong ekspor? Pemerintah itu sangat suka kalau bangsa kita, baik individu maupun lembaga, banyak melakukan ekspor. Kenapa? Karena kalau dengan ekspornya banyak, maka kita akan memiliki devisa yang banyak. Kita akan memiliki, pemerintah akan memiliki dolar yang banyak. Kalau dolarnya banyak, bagaimana rupiah? Menjadi kuat. Dolar melemah. Ini. Maka sangat ingin pemerintah kita, baik individu, lembaga swasta, melakukan perdagangan menjual barang-barangnya ke luar negeri. Sangat ingin. Karena pemerintah nanti akan memiliki devisa yang banyak, karena rupiah akan menjadi kuat. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mendorong ekspor agar masyarakat Indonesia melakukan ekspor? Yang dilakukan pemerintah apa saja? Ada 3. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Jadi kalau anak-anak memproduksi barang, yang barang itu diekspor, maka pemerintah sangat senang. Maka memberi berbagai kemudahan. Kemudahannya apa misalnya? Kemudahan perizinan. Izin membuat barang untuk diekspor. Mudah. Pemerintah akan segera mengizinkan. Lebih sulit membuat izin usaha lokal yang kecil-kecilan. Analisa dampak lingkungannya bagaimana, pengaruh terhadap lingkungan bising apa tidak, air menjadi tercemar apa tidak, udara tercemar apa tidak. Prosesnya panjang. Anak-anak kalau akan membuat perusahaan, izin usahanya kalau tingkat lokal akan panjang. Beda dengan
akan mendirikan pabrik yang barangnya dijual ke negara lain. Maka pemerintah langsung cepat memberi izin, bahkan memberi fasilitas lain. Ada banyak fasilitas lain. Apa? Bantuan teknologi. Ini saya bantu mesin-mesin, silakan dibayar dengan murah. Dibantu pelatihan tenaga kerja, pelatihan inovasi produk. Dan juga diberi keringanan pinjam uang, kredit dengan bunga rendah. Jadi kalau kita akan membuat usaha yang barangnya itu diekspor, maka pemerintah memberi pinjaman bunganya rendah. Inilah kebijakan pemerintah. Ya. Satu, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Mudahnya tadi perizinan dipermudah dan diberi fasilitas yang lain berupa bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, dan kredit dengan bunga rendah. Kredit bunga rendah maksudnya pinjam uang di bank, angsurannya beda, lebih kecil daripada kepada peminjam konsumtif umum. Yang kedua yang dilakukan pemerintah, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Ini penting. Kalau nilai tukar rupiah tidak stabil, terlalu tajam naik turunnya, maka merepotkan bagi produsen. Namun kalau stabil, produsen itu lebih mudah dalam menghitung biaya produksi. Ini saya beli sekian, saya jual ke Amerika dengan harga berapa. Itu produsen akan lebih mudah kalau nilai tukar rupiah stabil. Stabil itu maknanya minimal tetap cenderung ke arah menguat. Nah, anak-anak kalau $1 itu misalnya $1 hari ini 10.000 misalnya. Kemudian besok pagi $1 menjadi 12.000. Nilai tukar rupiah melemah apa menguat? Menguat. Hari ini 10.000 $1. Besok pagi $1 12.000. Rupiah menguat apa melemah? Kalau sulit, saya buat yang lebih sederhana dulu. Sekarang beli barang di warung tetangga. Beli sepatu. Beli sepatu, hari ini beli sepatu harganya 100.000. Besok pagi naik jadi 110.000. Menjadi lebih mahal apa lebih murah? Mahal. Lebih mahal. Yang mahal sepatunya apa uangnya? Sepatu. Sepatu. Sepatunya menjadi lebih mahal. Berarti uangnya menjadi lebih lemah. Dulu 100.000 sudah dapat sepatu, sekarang 110. Uangnya melemah. Yang menguat apa? Sepatunya. Dolar hari ini 10.000, besok 12.000. Berarti dolarnya lebih mahal apa lebih murah? Mahal. Lebih mahal, dolarnya lebih mahal. Berarti rupiahnya melemah apa menguat? Melemah. Melemah. Ya, pahami anak-anak ya. Jangan terbalik ini. Lebih banyak Pak? Iya lebih banyak. Artinya kita keluar uangnya lebih banyak. Berarti itu tidak bernilai atau melemah. Ketika dolar itu harganya semakin mahal, berarti dolar menguat. Rupiahnya melemah. Paham ini ya? Nah, kalau nilai tukar rupiah itu stabil, maka pengusaha itu mudah dalam menentukan harga jualnya berapa. Kemudian yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Membuat perjanjian dagang internasional. Maksudnya ke arah agar negara-negara atau masyarakat satu negara itu mau membeli. Saya akan jual barang ke masyarakat kamu, tolong dilindungi, tolong masyarakatmu mau membeli. Atau negara kamu mau membeli. Perjanjian dagang maksudnya itu. Jangan sampai barang dikirim ke luar negeri, di sana tidak ada apa, tidak laku. Atau bisa melakukan pemesanan langsung. Saya produksi sebanyak-banyaknya. Konsumennya dari negara lain sudah siap. Jadi ada perjanjian itu akan menguatkan. Yang keempat, meningkatkan promosi. Melakukan kegiatan promosi pemerintah kita bahwa negara Indonesia memiliki barang-barang
hebat ini dipromosikan ke luar negeri. Nah, tujuannya agar masyarakat luar negeri itu berminat terhadap barang-barang kita. Seperti wisata Bali itu dikenal di internasional karena banyak dipromosikan. Jadi kebijakan pemerintah dapat poin itu. Kita lanjutkan. Faktor pendorong ekspor. Faktor pendorong ekspor. Keadaan pasar luar negeri. Keadaan pasar luar negeri. Artinya kalau pasar luar negeri itu peminatnya banyak, barang itu peminatnya banyak, maka kita ekspor. Beda dengan kita punya barang banyak namun permintaan sedikit, maka tidak diekspor. Keadaan pasar luar negeri maksudnya itu. Bagaimana permintaan terhadap barang itu. Pasar luar negeri peminatnya banyak, maka kita ekspor. Tidak ada, ya tidak diekspor. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Jadi eksportir harus melihat peluang itu, harus cerdas. Ini laku, ini tidak. Oh, di sana ini sangat dibutuhkan. Berarti Indonesia itu satu peluang. Banyak barang-barang dari negara tetangga. HP itu produksi luar negeri banyak kan? Karena mereka lihat masyarakat Indonesia suka HP ini, konsumtif ini, suka praktis ini. Mereka kirimi dagangan berupa HP ini. Itu satu eksportir melihat peluang itu. Ketiga, kondisi sosial ekonomi politik. Maksudnya apa? Lebih mudahnya keamanan lah. Kalau di suatu negara itu aman, maka eksportir berminat. Namun kalau negara itu tidak aman, negara yang dituju maksudnya, kita akan menjual barang ke Timur Tengah misalnya. Namun di sana sedang perang, ya jangan jualan ke sana, jangan ekspor ke sana. Habis barang kita, jangan ngengkan untung. Habis mungkin karena terlindas perang atau bencana alam. Daerah yang sedang terjadi gempa gunung meletus, kalau kita jualan barang di sana, ya nanti ikut tergusur oleh bencana alam. Jadi faktor pendorong ekspor, keadaan pasar luar negeri, maksudnya bagaimana seberapa peminat, berapa banyak permintaannya, keuletan eksportir melihat peluang, kondisi mudahnya keamanan luar negeri. Itulah. Nomor 3 maksudnya itu. Saya percepat ya. Manfaat perdagangan antar negara, 1, mendapat keuntungan jelas ya. Memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negeri. Nah, banyak barang yang kita pakai setiap hari ternyata buatan negara lain. Kita bisa mendapatkan dengan adanya perdagangan antar negara itu. Menjalin persahabatan antar negara. Transfer teknologi ya. Ini jelas mudah ya. Anak-anak cermati. Kita lanjutkan. Faktor yang mendorong melakukan perdagangan antar negara. Oh ini. 1, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi kita butuh barang-barang dari luar negeri. Ada barang yang tidak kita buat, barang yang kita butuhkan, namun kita tidak memproduksi, maka kita beli. Keinginan mendapat keuntungan dan meningkatkan pendapatan. Adanya perbedaan penguasaan iptek. Jadi kita beli barang ke luar negeri atau kita jual ke luar negeri itu karena perbedaan iptek. Adanya kelebihan produk dalam negeri. Kenapa barang itu kita jual ke luar negeri? Karena kita kelebihan produk. Kalau kita tidak kelebihan ya untuk sendiri. Ada perbedaan hasil. Perbedaan hasil itu disebabkan oleh perbedaan. Aduh setan. Gimana ya kemarin? Apa ini ya yang berisik ya? Tolong yang tenang ya. Adiknya ditenangkan dulu ya. Ini waktunya hampir habis sana, adiknya ditenangkan dulu. Kemudian keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dukungan dari negara lain. Terjadinya era globalisasi. Dampak era globalisasi apa? Tidak ada negara yang bisa hidup sendiri. Artinya kita membutuhkan barang-barang produk dari negara lain. Maka karena itulah negara melakukan perdagangan antar
negara. Kalau negara tidak mau melakukan perdagangan antar negara akan tertinggal jauh dari negara lain. Ketinggalan informasi, ketinggalan teknologi, ketinggalan kemajuan masyarakatnya nanti akan menjadi masyarakat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan pendidikan pun banyak kan sekolah di negara lain. Di Indonesia juga banyak mahasiswa dari negara lain. Kita lihat perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Perbedaannya ada 3 tinjauan. Satu, peluang perdagangan yang lebih luas. Maksudnya apa? Kalau perdagangan antar negara, itu peluangnya lebih luas, peluang perdagangannya. Barang dijual sampai ke negara lain. Lebih luas. Namun kalau perdagangan antar daerah, ya dalam daerah sendiri, dalam negara sendiri. Maka akan lebih luas kalau perdagangan antar negara. Adanya kedaulatan bangsa. Maksudnya apa? Ketika perdagangan antar negara, maka bangsa itu memiliki daulat mengatur lalu lintas barang dan jasa. Tidak semua barang dan jasa itu bisa keluar masuk dengan mudah. Namun dipengaruhi oleh kedaulatan bangsa. Bisa jadi ada barang produk negara lain akan dijual ke Indonesia namun dilarang, bisa jadi. Karena kedaulatan bangsa. Bisa jadi barang produk kita ingin kita jual ke Filipina, oleh Filipina dilarang. Inilah kedaulatan bangsa. Namun kalau perdagangan antar daerah tidak membutuhkan kedaulatan bangsa ini, tidak membutuhkan. Kita bisa leluasa mengirim barang ke daerah lain dalam satu negara. Bedanya itu. Kemudian yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Kalau perdagangan antar daerah, artinya dalam satu negara, hanya menggunakan satu kurs tukar saja, satu arah saja. Tidak perlu rupiah ditukar dengan uang lain. Satu arah saja. Namun kalau perdagangan antar negara, banyak kurs tukar. Mungkin kita tukar dengan dolar Amerika, kita tukar dengan uang ringgit Malaysia, kita tukar dengan uang Jepang, dan lain-lain. Nah, nilai tukarnya berbeda-beda. Ini kalau perdagangan antar negara itu bermacam-macam kurs tukar. Bedanya di situ. Ada 3 poin tinjauan perbedaannya. Dari peluangnya akan lebih luas perdagangan antar negara, dari kedaulatan bangsa, pemerintah satu bangsa memiliki kedaulatan untuk mengatur lalu lintas perdagangan antar negara. Dari tinjauan nilai penggunaan kurs tukar dalam satu antar daerah, satu bangsa tidak membutuhkan kurs tukar yang banyak, cukup satu arah saja. Kita lanjutkan, Pak Martinus. 9.20 selesai. Nah, anak-anak tugas. Ini mudah sekali anak-anak. Anak-anak menyelesaikan 5 menit selesai ini. Ya, saya ingatkan dulu tugas yang lalu. Tolong betul-betul karena kita tidak tatap muka. Saya dan Pak Martinus itu tidak melihat secara langsung aktivitas kamu secara realan, beda sekali dengan pembelajaran di kelas ya. Saya bisa mengamati satu persatu kamu dalam di kelas. Karena itulah nilai tugas itu sangat berpengaruh. Nah, anak-anak selesaikan semuanya. Tugas selesaikan. Pengalaman yang lalu ada anak yang tidak membuat tugas atau tugasnya tidak lengkap ya, sangat berdampak. Nilai tugas sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi. Nah, tugas selesaikan. Yang kedua, kalau anak-anak sudah kirim tugas, kejadian semester lalu, ada yang kemudian menanyakan, Pak, saya tugasnya sudah lengkap belum? Ketika anak menanyakan menggunakan nomor HP yang sama, Pak Guru dengan mudah langsung melihat, langsung muncul di situ, oh sudah, kamu sudah kirim 3. Namun ketika anak-anak menanyakan dengan nomor yang berbeda, kami harus melacak. Maka jawaban kami kemarin kan bermacam-macam. Nanyakan, Pak, saya mengumpulkan tugas belum? Ini belum ada tugas yang masuk karena nomornya beda ya. Tapi kalau nomornya sama, langsung terlihat. Maka jawaban kemarin
kirim lagi saja. Atau coba nanti saya cek. Apalagi waktu itu pas saya sedang sakit. Lagi tugas selesaikan. Tugas ini mudah, 5 menit selesai. Tugas terstruktur, buka halaman 161. 161 itu. Itu cuma nyentang, bedakan ekspor dan impor. Ada aktivitas apa, kamu centang, oh ini ekspor, centang, ini impor, centang. Ini bisa kamu tulis, dan kirim ke WA di Japri ya, jangan di grup yang ngirimnya ya. Kirim tugasnya, anak terserah caranya, sesuai dengan keadaan kamu. Misalnya contoh, kamu tulis centang-centang terus di foto, boleh. Foto kirim via WA fotonya. Atau ditulis kirim dalam bentuk file, silakan. Tidak apa-apa. Yang penting tugas itu selesaikan ya. Yang tugas mandiri, kamu renungkan ini. Apa akibatnya bila negara kita banyak melakukan impor dan sedikit ekspor? Tadi Pak Guru sudah menjelaskan ya. Benar kan? Negaranya melarang. Jawabanmu kirim via WA. Makanya jangan beli album. Yang ingin konsultasi, kami, saya Pak Martinus melayani, silakan telepon-telepon, kami layani. Atau kalau kondisi tertentu pengen ketemu dengan syarat-syarat tertentu, protokol kesehatan, kami juga bisa layani. Pak, saya ingin ketemu. Bisa kami layani, bisa kami tolak. Kami tolak peluangnya apa? Ya lihat kondisi. Oh, saya sedang sakit, tidak kami layani. Oh, kamu sedang batuk-batuk, tidak kami layani. Ini demikian anak-anak. Terima kasih perhatiannya. Akan segera kami share lewat grup. Selamat siang, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh. Oh,